Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hi guys, welcome back to Comfort Kids channel. Still with Kak Abu, tutor of Comfort Kids Bimbel. In this video, we will study about one of the basic tenses. You know what? Yeah, it is simple present tense. Sebelumnya Kak Abu mau tanya nih, adik-adik sudah tahu kan apa itu tenses? Ada yang belum tahu? Oke, kalau gitu Kak Abu akan jelaskan sedikit apa itu tenses ya. Bahwa tenses itu adalah pola untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang sederhana. Dan ternyata dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. Wah, banyak sekali ya. But don't worry ya, jangan khawatir. Ternyata adik-adik cukup mempelajari 5 tenses dasar saja. Yang mempelajari atau memahami or be an expert atau benar-benar paham ya, benar-benar ahli, mahir dalam menguasai 5 tenses dasar saja, maka yang 16 tenses akan mudah dipahami juga ya, karena sebenarnya 16 tenses itu hanya kombinasi dari 5 tenses dasar. Apa saja 5 tenses dasar itu sudah Kak Abu kasih bocoran di video Kak Abu sebelumnya, about kinds of sentences ya, tentang jenis-jenis kalimat. Jadi bisa dilihat lagi tuh video Kak Abu sebelumnya. Oke, untuk kali ini Kak Abu hanya akan menjelaskan lebih detail, lebih rinci tentang salah satu tenses tersebut, yang 5 tenses dasar tersebut, yaitu simple present tense. But before starting, I hope that you should like and subscribe this channel. Okay, don't forget it, Comfort Kids channel. If you wanna get more useful video, inshallah. Or maybe share this video to your friend. That's a good idea. Okay, without delaying word, let's get started. Okay, simple present tense. Ya, diingat-ingat jadi bahwa tenses ini ya sangat erat hubungannya dengan kebiasaan. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Present berarti kita ingat-ingat kebiasaan ya, kebiasaan. Oke, penggunaannya untuk apa saja ya? Beberapa di antaranya akan Kak Abu jelaskan di sini ya. Penggunaannya ya, simple present tense biasanya digunakan untuk use for ya. Number one of them habitual action, for habitual action atau habit, kebiasaan, kegiatan sehari-hari. Misalnya kita pergi ke sekolah, kita belajar setiap hari, atau misalnya kita sholat 5 kali sehari, itu kebiasaan. Jadi untuk membuat kalimat tersebut ya, kalimat kebiasaan ini, maka kita pakai tenses simple present ya. Oke, lanjut. Yang lainnya yaitu fact, kenyataan, atau bisa disebut general statement, pernyataan umum. Contohnya apa? Misalnya Kak Abu bilang Kak Abu adalah seorang guru ya, adik-adik adalah seorang murid, atau misalnya Allah adalah Tuhan kita. Nah, ini kenyataan ya, atau pernyataan umum. Kita pakai simple present juga. Terus yang ketiga ya, misalnya untuk law of nature ya, law of nature atau hukum alam ya, atau dalam Islam kita sebut sunatullah ya, sunatullah. Misalnya apa? Misalnya matahari terbit dari timur, misalnya lagi bumi itu bulat. Maka untuk membuat kalimat tersebut dalam bahasa Inggris kita pakai simple present ya. Oke, setelah itu kita harus tahu juga nih ya tentang pattern ya, pattern. Apa itu pattern? Pattern itu polanya atau rumusnya. Ternyata enggak cuma dalam bahasa Inggris saja ya yang ada rumusnya. Dalam bahasa Inggris juga ada rumus untuk membuat kalimat ya. Patternnya apa saja ini ya? Berarti kita bagi ya. Ternyata ada 3 bentuk kalimat ya, ada 3 bentuk kalimat ya. Ada positive form, ada negative form, and interrogative form.
ya. Ini bentuknya, bentuk kalimat ya. 3. Ada kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat tanya. Sedangkan jenisnya kemarin sudah Kak Abu jelaskan, ada 2 jenis, yaitu verbal and nominal sentence. Ya, kita akan bahas semuanya, patternnya atau rumusnya, rumus atau pola dalam membuat kalimat dalam simple present tense ya. Jadi ada 3 ya tadi ya. Tadi ya. Ada positive form, ada negative form, and interrogative form ya. Dan ini dibagi lagi menjadi 2 kinds of sentence ya, 2 kinds of sentence, yaitu apa? Verbal and nominal ya. No ya, verbal and nominal ya. Masih ingat ya, verbal itu kalimat apa? Kalimat yang terdapat kata kerja, terdapat kata kerja ya, verb, dari kata verb ya. Kita singkat ya, kita simbolkan V. Ini berarti hubungannya sama kata kerja ya, kata kerja. Untuk nominal berarti kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Berarti ada apa saja ya dalam kalimat ini ya. Contohnya misalnya ada yang namanya noun ya, kata benda ya, atau kita simbolkan N ya, kata benda. Terus misalnya lagi adjektif ya, adjektif ya, kita singkat ADJ ya. Ini berarti kata sifat. Selanjutnya misalnya kata keterangan atau adverb. Adverb juga kita pakainya nominal sentence ya, adverb ya, nominal sentence, kata keterangan. Ya, kita buat dalam 3 bentuk ya kalimat ya, patternnya, rumusnya. Untuk kalimat positif ya, kalimat positif untuk verbal sentence ya, verbal sentence rumusnya cukup mudah, yaitu subject plus verb 1 ya. Jadi kan lihat present tense itu sangat erat kaitannya dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja bentuk pertama. Nah, setelah itu complement ya, tambahan saja ya. Yang penting kalau ada ini subject plus verb 1 berarti itu pasti simple present ya, subject plus verb 1. Untuk negative formnya ya, yaitu subject plus auxiliary ya, auxiliary ya. Nanti kita akan bahas tuh apa itu auxiliary ya. Kalau artinya auxiliary itu kata bantu, dan kata bantu diingat-ingat ya adik, bahwa kata bantu itu dipakai dalam kalimat negatif dan interrogatif, kalimat tanya dan kalimat negatif ya. Auxiliary-nya ya, auxiliary untuk simple present tense itu kalau nggak do ya does ya. Bagaimana cara memilihnya kita akan bahas nanti ya. Kalau nggak do ya does. Terus setelah itu kata kerja untuk satunya ya tetap ada, dan complement tambahan yang lain ya. Berarti harus ada ini ya. Berarti untuk negatif harus ada not, maaf ya, ada not ya, karena ini ciri kalimat negatif, ada kata not. Terus baru setelah itu kata kerja bentuk satu dan complement ya, tambahannya terserah ya mau ditambahin apa. Terus untuk interrogative form ya, kalimat negatif berarti cirinya pokoknya auxiliary-nya kita taruh di depan ya, auxiliary-nya kita taruh di depan ya. Auxiliary ya, bisa do, bisa does ya, kita taruh di depan. Setelah itu subject, barulah kata kerja bentuk satu dan complement-nya ya. Ini adalah pattern for verbal sentence in 3 form of sentence ya, positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Lanjut untuk nominal ya. Untuk positive formnya, rumusnya subject plus ya to be type 1, to be tipe 1. Apa saja to be tipe 1? Yaitu bisa is, bisa am,
bisa are, ya. Setelah itu kita tambahin dengan ini 3 jenis kata ini, ya, bisa noun, bisa adjective, bisa adverb, ya, bisa adverb, ya. Oke, ini yang positive form. Untuk negative form, ya, subject, terus to be, type 1. Nah, dan ditambah apa? Kalau kalimat negatif, ya, ada kata not-nya, not, ya, barulah noun, adjective, or adverb. Ya, to be-nya sama, ya, is atau am atau are. Depend of the subject, tergantung subjeknya. Nanti kita bahas, ya. Terus untuk kalimat tanya, interrogative form, berarti to be-nya kita taruh di depan, ya, to be, ya, type 1 plus subject plus noun or adjective or adverb. Ya, inilah patternnya. Dan adik-adik harus benar-benar paham, ya, menguasai dan hafal, ya. So you can make the right sentence in English, especially for a writing skill, ya. Jadi adik-adik biar bisa benar-benar membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang benar, khususnya dalam keahlian menulis, ya, harus benar-benar tahu tentang patternnya ini, ya. Lanjut, the next, kita juga harus tahu ada beberapa kata yang menjadi tanda bahwa itu adalah simple present tense, ya. Kita sebut signal word, ya. Signal wordnya itu ada beberapa, ya. Kalau misalnya ada kata ini, kemungkinan besar dia adalah simple present. Contohnya every, ya. Every artinya setiap. Misalnya every day, setiap hari, every month, setiap bulan, every Sunday, setiap minggu, ya, etc. ya, dan seterusnya, ya. Every, terus yang lain misalnya once a week, ya, misalnya, ya, once a week, ya, sekali dalam seminggu, ya. Untuk kata yang digaris bawahi berarti boleh dirubah, ya, misalnya kita ganti twice a month, ya, 2 kali sebulan. Yang lain, ya, misalnya 3 times, ya, 3 times a day, ya, 3 times a day, ya, 3 kali sehari, ya. Yang Kak Abu garis bawah itu berarti bisa dirubah, ya. Yang lain ada juga, ya. Yang lain ada juga, misalnya ada kata always, ya, selalu, ya, always. Terus ada kata usually, ya, biasanya, atau sometimes, kadang-kadang. Terus never, tidak pernah, atau seldom, ya, jarang, ya. Ini juga salah satu signal word dalam simple present. Ya, ini disebut dengan adverb of frequency, ya. Adverb of frequency, ya. Jadi kalau ada kata-kata ini, ya, sangat mungkin bahwa ini adalah simple present, ya, simple present. Okay, next, ya, it is the last, ya, about notes, ya, catatan, ya, catatan. The notes is about how to choose, ya, the right auxiliary or to be, ya, how to choose the right auxiliary or to be, depend on the subject, ya. Berarti hubungannya sama bagaimana cara kita untuk memilih kata bantu atau to be yang tepat, ya, sesuai dengan subjeknya, ya. Misalnya di sini ada subjek, ada to be, ya, ada to be, terus mungkin auxiliary, dan mungkin hubungannya dengan verb, ya, verb atau kata kerjanya, ya. Bagaimana kita memilih ketiga hal ini, ya, sesuai dengan subjeknya. Oke. Jadi untuk subjek I misalnya,
berarti nanti to be-nya apa? To be-nya adalah am, ya. Untuk auxiliary dan verb-nya nanti ya. Terus untuk you, they, are we, ya. To be-nya apa? To be-nya are, ya. Untuk auxiliary-nya ya, are you, they, we, ini pakainya ya do, ya pakainya do. Sedangkan verb-nya ya, verb-nya ya jelas ya, verb bentuk satu atau verb type 1, verb 1. Ya, berbeda dengan he, she, it nanti. Ya, ada perbedaannya ya. Nah, yaitu apa? Kalau he, she, it ya, nanti to be-nya kita memakai is ya. Untuk kata bantunya auxiliary kita pakainya does untuk subjek he, she, it ya. Dan untuk verbnya ya, khusus untuk yang pronounnya atau kata gantinya he, she, it, berarti kita harus menambahi kata kerja untuk satunya dengan s atau es ya, kata kerjanya. Misalnya study nanti berubah jadi studies, play berubah jadi plays, dan seterusnya ya. Ingat-ingat dulu sebelumnya kata bantu ya, auxiliary ya. Ini namanya kata bantu ya. Dipakai untuk apa? Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, inilah semua paket untuk mempelajari simple present tense ya. It is finished for the theory. In the next video, we'll try to make some sentences of present simple in many forms. So don't miss it. Keep waiting and watch the next one. Yeah. The last praying. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.